Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Pak Nugi serta kakak-kakak asisten dosen mata kuliah pemrograman komputer. Pada kesempatan kali ini, saya, Hizkia Marcel, ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat GUI application menggunakan software Qt Creator. Pada aplikasi kali ini, studi kasus yang saya angkat adalah maksimasi profit dan minimasi biaya produksi dari suatu perusahaan, yaitu perusahaan minuman segar. Berikut ini merupakan contoh dari studi kasus dan contoh model matematika dari studi kasus tersebut. Yang pertama merupakan maksimasi profit. Perusahaan minuman segar akan memproduksi dua jenis minuman, yaitu segar jus dan segar milk. Untuk memproduksi kedua minuman tersebut diperlukan kandungan vitamin dan protein. Maksimum penyediaan vitamin adalah 50 unit dan protein 50 unit. Kebutuhan setiap produk dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat kandungan yaitu vitamin dan protein. Lalu terdapat jumlah dari vitamin dan protein dan maksimum penyediaannya. Kedua produk menghasilkan keuntungan sebesar Rp5.000 untuk segar jus dan Rp5.000 untuk segar milk. Tentukan jumlah setiap produk yang akan diproduksi setiap harinya supaya dapat memperoleh keuntungan maksimal. Model matematika untuk soal maksimasi profit adalah seperti ini. Variabel X1 segar jus, X2 segar milk. Fungsi tujuan Zmax sama dengan 5X1 ditambah 5X2. Untuk fungsi kendala yang A, 3X1 ditambah 1X1 kurang dari sama dengan 50. Yang kedua, 1X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 50. Seperti itu. Lalu, terdapat soal minimasi biaya produksi. Soalnya adalah sebagai berikut. Perusahaan minuman segar akan memproduksi dua jenis minuman, yaitu segar jus dan segar milk. Untuk memproduksi kedua minuman tersebut, diperlukan kandungan vitamin dan protein. Setiap jenis produk diproduksi sejumlah minimal 5 pieces untuk segar jus dan 5 pieces untuk segar milk untuk setiap harinya. Kebutuhan setiap produk dapat dilihat pada tabel berikut. Jenis produk ada dua, yaitu segar jus dan segar milk dengan kandungan vitamin seperti ini, 3 untuk segar jus, 1 untuk segar milk, dan protein 1 untuk segar jus dan 5 untuk segar milk. Lalu terdapat biaya per unit untuk produksinya dan minimum kebutuhan dari masing-masing kandungan. Lalu terdapat model matematika dari soal minimasi biaya produksi. Untuk variabel X1 yaitu segar jus, X2 segar milk. Untuk fungsi tujuannya Zmin sama dengan 25X1 ditambah 22X2. Untuk fungsi kendalanya 3X1 ditambah 1X2 lebih dari sama dengan 15. Dan yang kedua 1X1 ditambah 5X2 lebih dari sama dengan 25. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang flowchart cara kerja dari GUI application yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Qt Creator. Saat melakukan run pada aplikasi Qt Creator-nya, langsung muncul menu login. Lalu ada instruksi untuk mengisi nama lengkap, NPM, dan tahun angkatan pada line edit yang tersedia. Jika nama, NPM, dan tahun angkatan belum diisi, maka akan muncul instruksi isi nama lengkap, isi NPM, dan isi tahun angkatan pada bagian kanan dari line edit. Begitu juga seterusnya. Terdapat 8 kombinasi. Jika kita belum mengisi apa yang harus diisi, maka akan muncul instruksi. Contoh, jika nama lengkap sudah diisi, tapi NPM dan tahun angkatan belum diisi, maka yang akan muncul instruksinya pada NPM dan tahun angkatan. Dan begitu juga seterusnya. Jadi terdapat banyak kombinasi. Setelah kita sudah mengisi semua line edit, baru instruksi tidak muncul dan kita bisa memencet tombol login sehingga berpindah ke menu selanjutnya. Kemudian pada menu yang kedua, setelah
saya menekan tombol login, akan muncul menu kedua yang berisikan tombol minimasi dan tombol maksimasi. Jika ditekan tombol minimasi, maka akan berpindah ke window minimasi. Dan jika ditekan tombol maksimasi, maka akan berpindah ke menu maksimasi. Seperti itu. Lalu ke menu minimasi. Pada menu minimasi terdapat beberapa line edit yang dapat diisi, seperti minimal produksi dari segar jus dan segar milk, lalu jumlah vitamin produk segar jus, jumlah vitamin produk segar milk, dan jumlah minum vitamin. Lalu ada biaya per unit dari masing-masing produk dan jumlah protein dari masing-masing produk. Lalu jumlah minimum protein. Seperti itu. Setelah mengisi line edit yang ada, klik tombol result, lalu hitungan akan berjalan dan hasil akan terprint pada label yang sudah disediakan. Begitu juga untuk window maksimasi. Pada window maksimasi terdapat beberapa line edit yang dapat diisi. Setelah line edit itu diisi, kita dapat menekan tombol result. Lalu hasil dari X1, X2, dan Zmax dapat dilihat pada label yang sudah ada. Itu sama seperti yang diterapkan pada window minimasi. Jika sudah terisi penuh semua line editnya, pencet result, kemudian X1, X2, dan Zmin akan terprint pada label. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu PyQt 5 serta widgets dan fitur-fitur yang saya gunakan dalam pembuatan GUI application menggunakan Qt Creator. PyQt merupakan aplikasi lintas platform dan UI framework yang dipakai untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi GUI. PyQt dikenal juga sebagai toolkit widget karena menyediakan sejumlah widget seperti tombol, label, textbox, dan lain-lain yang diperlukan dalam merancang sebuah GUI. Pada pembuatan aplikasi kali ini, fitur-fitur dan widget yang saya gunakan adalah line edit, label, dan juga button. Setiap widget yang saya gunakan dalam pembuatan aplikasi ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, line edit. Line edit memiliki fungsi yaitu dapat memasukkan teks berupa angka atau huruf yang kemudian dapat diproses dalam aplikasi tersebut. Lalu kemudian ada label yang berfungsi mirip-mirip seperti text box, yaitu untuk menuliskan teks. Label juga bisa digunakan untuk gambar. Jadi ketika kita ingin memasukkan gambar pada window yang dibuat, maka dapat menggunakan label. Kemudian button. Button berfungsi untuk menjalankan instruksi yang sudah diprogram pada Qt Creator. Misal, button yang berfungsi untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Maka setelah diprogram, button tersebut jika ditekan dapat menyebabkan berpindah ke window selanjutnya. Contohnya seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan demonstrasi dari GUI application yang saya buat menggunakan aplikasi Qt Creator. Pada login window dari aplikasi yang saya buat menggunakan Qt Creator, terdapat line edit yang harus diisi. Jika tidak diisi, lalu kita menekan tombol login, maka akan muncul instruksi seperti ini. Isi nama lengkap, isi NPM, dan isi tahun angkatan. Maka dari itu, kita harus mengisi line edit terlebih dahulu, supaya kita dapat login dan menuju menu selanjutnya.
akan diisi, lalu kita menekan tombol login, dan hasilnya berpindah ke menu selanjutnya. Pada menu kedua terdapat pilihan untuk memilih menghitung minimasi atau maksimasi. Yang pertama kita akan melakukan perhitungan maksimasi, lalu tekan saja tombol next. Maka muncul menu perhitungan maksimasi seperti ini. Kita akan mengisi menu maksimasi ini dari setiap line editnya menggunakan contoh soal. Maksimasi. Untuk maksimum penyediaan vitamin 50. Keuntungan 5.000. Kita mengisinya cukup 5 saja karena sudah ada keterangannya dalam kurung Rp1.000. Lalu jumlah vitamin segar jus 3 dan jumlah milk 1. Jumlah protein 1. Oke. Lalu kita tekan tombol result. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. X1 yaitu jumlah segar jus sebanyak 14, X2 jumlah segar milk sebanyak 7, dengan keuntungan sebesar Rp105.000. Lalu ke perhitungan minimasi. Seperti ini tampilan window untuk perhitungan minimasi. Line editnya tersedia juga kita isi berdasarkan contoh soal yang terdapat pada studi kasus. Menu produksi dari setiap produk 5. Lalu biaya per unit dalam satuan Rp1.000. Untuk segar jus 25, untuk segar milk 22. Lalu kebutuhan vitamin, minimal kebutuhan vitamin dan minimal kebutuhan protein sebanyak 15 dan 25. Vitamin 15, protein 25. Lalu jumlah vitamin dari segar jus 3, segar milk 1. Kemudian jumlah protein dari segar jus 1, segar milk 5. Lalu kita tekan tombol result dan akan muncul hasil sebagai berikut. X1 yaitu segar jus, segar milk sejumlah 4 dengan biaya produksi yang paling minim yaitu Rp188.000. Seperti itu cara penggunaan dari aplikasi yang saya buat menggunakan Qt Creator. Jika terdapat kekurangan dari pembuatan aplikasi serta penjelasan saya dari awal video hingga akhir video, saya minta maaf. Terima kasih setelah menonton.